Hai keluarga Barataan, kembali lagi nih bareng Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva berada di Kecamatan Tapin Selatan, dimana kali ini kita akan melihat pembuatan ekoprint. Nah, jarang kan kita temui ekoprint itu di Kabupaten Tapin. Nah, sekarang saatnya kita lihat pembuatannya. Yuk! Kali ini, Eva dan tim Ragam Usaha mengunjungi salah satu produksi ekoprint yang ada di Kabupaten Tapin nih keluarga. Sebelumnya, keluarga tahu nggak apa sih ekoprint itu? Ekoprint diartikan sebagai proses transfer warna dan bentuk ke kain melalui kontak langsung. Teknik ekoprint ini merupakan perkembangan dari ekofashion untuk menghasilkan produk fashion yang ramah lingkungan loh. Pada dasarnya, ekoprint telah dikenal sejak dulu nih keluarga. Namun, ekoprint mengalami peningkatan pesat sekarang karena dianggap memiliki nilai ekonomis serta mudah dalam pembuatannya. Selain itu, kain yang dihasilkan dari teknik ekoprint juga memiliki tampilan yang lebih menarik serta bernilai tinggi karena prosesnya yang dibuat dengan tangan. Sebelum melihat dan ikut berproses dalam pembuatan ekoprint ini, pertama-tama Eva akan cari dedaunan dulu nih keluarga. Sebab tanaman-tanaman ini merupakan tokoh utama dalam pembuatan ekoprint. Yuk keluarga, temenin Eva cari dedaunan. Nah, jadi daun-daun untuk pembuatan ekoprint ini yang bagusnya itu adalah dedaunan yang memiliki getah tanin. Sehingga kalau misalkan saat print nanti atau pencetakan nanti pada kain itu dapat dengan bagus dan dengan detail memperlihatkan sisi-sisi daun ini. Jadi tulang-tulang ini atau bentuk-bentuk daunnya itu dapat lebih keluar. Assalamualaikum, saya Naimatur Robiah dari Ketua Kreativitas Candi Laras. Kreativitas Candi Laras itu adalah awalnya adalah kelompok komunitas UKM yang di bidang fashion dan kerajinan ya. Jadi kami itu bersatu, saya ketuanya, kebanyakan hampir 10 orang warga Candi Laras. Sisanya seluruh Tapin. Sekarang kami sudah memiliki anggota sebanyak 25 yang tersebar di seluruh Tapin. Semua warga Tapin boleh, tapi kami kelompok wanita, jadi semua anggotanya adalah wanita. Nah gitu. Keluarga punya rasa penasaran yang sama kayak Eva juga nggak sih? Eva jadi bertanya-tanya, apakah ekoprint merupakan batik? Sebenarnya secara harfiah ekoprint merupakan sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik serta otentik. Prinsip pembuatannya sendiri tidak lain adalah melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang, atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Nah, kalau fingerprint merupakan cetak jari, footprint merupakan cetak jejak kaki, maka ekoprint merupakan ayo. Iya, bubur bajanar keluarga ay, bujur banar. Ekoprint adalah cetak alam atau berbagai tumbuhan dari alam. Jadi, secara garis besar, ekoprint bukanlah batik ya keluarga, melainkan sebuah teknik saja. Tapi tidak menutup kemungkinan nih bahwa memang ada batik atau sasirangan yang juga menggunakan ekoprint, yakni teknik mencetak dari bentuk tumbuhan. Kami sudah melaksanakan 2 kali pelatihan ya. Ada kami ke Banjarmasin kemarin, ada kerjasama dengan Kriya Ketupat pelatihan. Terus kami seluruh anggota ada 25 ya, memanggil pelatih ekoprint yang lumayan handal dari Jawa Timur.
Galeri Sungai Rutas, kami ada 2 galeri. Oh, 2 galeri. Nah. Jadi galeri Tamasa lawan Galeri Sungai Rutas. Di sini juga nanti kan kalau sudah jadi kantor, akan kami jadikan cabang galeri juga di sini. Maksudnya bila ada tamu-tamu mau belanja produk-produk ekoprint, silakan bisa beli di sini. Oh iya, keluarga tahu tidak apa aja sih motif ekoprint itu? Karena bahan utama ekoprint ini adalah bunga, dedaunan hingga ranting yang direplika, maka motif dari ekoprint sendiri beragam dan tidak pernah sama. Salah satu tumbuhan yang bisa digunakan adalah daun dengan kriteria berbulu halus pada permukaannya, seperti daun kresen. Daun kresen sendiri juga mengandung sel trikoma yang dapat menunjang hasil pewarnaan ekoprint secara optimal. Pembentukan metabolit sekunder tanaman kresen juga terdapat di dalam semua jaringan dan selnya. Tetapi umumnya biosintesis pada jaringan atau sel tertentu dipengaruhi pada tingkat diferensiasi atau cara merangsang serta perkembangan tumbuhan tersebut. Motif-motif yang dibuat pasti berkaitan dengan lekuk dan bentuk dari tumbuhan yang digunakan ya keluarga. Namun itu juga yang menjadi kelemahan si ekoprint ini, tapi juga menjadi kelebihannya karena bentuk dan ukurannya yang tidak persis sama. Namun jika keluarga memakai produk dari ekoprint, sudah dapat dipastikan keluarga adalah orang yang beruntung karena tidak akan ada yang ngikutin gaya bubuhan pian. Kemarin kami baru berdiri ya, sejak April launching. Jadi kemarin itu produk-produk yang kami hasilkan itu ditaruh atau dipromosikan di Galeri Tamasya, kemudian di expo-expo Sekalsel. Kalau pemasaran paling jauh ke Surabaya melalui Shopee. Sebelum masuk pada prosesnya, kita harus menyiapkan beberapa bahan ini. Misalnya, seperti kain dengan serat alami seperti katun, sutra atau kanvas, tanaman dari daun-daunan atau bunga, palu, mordan, pipa paralon, tali, panci, serta niat dan rasa percaya diri yang tinggi nih keluarga. Oh iya, apakah keluarga tahu untuk membuat ekoprint ternyata menggunakan 3 teknik loh, yakni iron blanker, teknik pounding, serta steaming. Nah, pada step ini, Eva dan kelompok kreativitas Candi Laras menggunakan ketiga teknik ini dengan cara digabung. Hal tersebut dilakukan agar hasil pada pembuatan ekoprint ini dapat lebih nyata, bagus, serta memuaskan. Pembuatan sejak malam tadi ya, kain yang baru dibeli dari pabrik itu harus dicuci semalaman, direndam dengan TRO. Kenapa? Untuk menghilangi lignin dari proses pemabrikan. Kenapa harus dibuang? Karena biar dia menyerap tanin dari daun ini tercetak sempurna di kain. Sebelum dicetak, kain-kain tadi juga harus dimordan. Nih proses mordan yang dilakukan 3 jam merendam di cairan mordan. Mordan itu ya banyak, ada tawas, ada tunjung, ada alum. Alum itu aluminium asetat, bisa juga dengan soda as, soda kue, tergantung, ada cuka, banyak yang namanya mordan, tergantung mau warna apa nanti yang dihasilkan. Kain yang dari pabrik di TRO 1 malam penuh, kemudian dikering anginkan, setelah itu dimordan, direndam 3-5 jam seharusnya ya. Ini tadi mungkin 3 jam direndam sudah. Habis itu kita cetak daun-daun, setelah kita bilas dengan mordan, dibilas. Pembilasan itu ya ada dengan kapur inangan untuk menghasilkan warna cerah. Kemudian dengan langsung pewarna untuk pewarna gelap. Setelah itu, setelah dicetak, direbus 2 jam, kemudian dia itu dikering anginkan, dibuka ya, sampai agak kering, jangan sampai di bawah matahari. Itu tidak bisa langsung dijual, karena harus namanya difiksasi lagi. Didiamkan selama 2-3 hari, baru dibilas pakai tunjung namanya, atau tawas, baru bisa dijemur, baru bisa dijual.
Tidak seperti sasirangan. Kalau sasirangan kan habis dijelujur, dipola, diwarna, dijemur langsung bisa dijual. Nah, beda ekoprint. Kalau setelah dicetak, direbus, kita buka langsung dijual, nanti luruh. Pengunci warna ekoprint itu ada namanya piksasi. Mempiksasi itu bisa sehari setelah dari kita buka ya, esoknya misalnya, atau menunggu 2 hari, maksimal 3 hari. Semakin lama semakin bagus untuk menguatkan pewarnaan. Apa nih Bu hal yang pertama kita lakukan? Itu dibilas, ini dari mordan dibilas ke kain biasa. Mordan itu apa Bu? Mordan itu adalah zat yang dilarutkan di dalam air ya, campuran dari zat-zat yang biasanya dipakai, ada tawas, ada tunjung, ada soda kue, ada cuka, untuk membuat warna itu bisa kuat dan daun-daun dari tanaman itu bisa nempel di kain. Untuk penggunaan mordan tuh memang harus dipakai ke kain yang warna putih kah? Iya, kalau kain yang berwarna biasanya susah nempelnya, harus warna putih dasar. Jadi ini kain yang sudah bermordan dicuci dulu, dibilas? Baru nanti dipisitkan atau dipikskan dengan kapur inangan. Kapur inangan? Kapur menginang nih. Kapur menginang. Kenapa Bu harus dimasukkan ke kapur menginang? Untuk mengunci. Oh, mengunci. Mengunci. Supaya warnanya tetap warna putih gitu Bu. Nah, pertama-tama rendam terlebih dahulu kain atau baju yang diperlukan. Di sini kelompok kreativitas Candi Laras merendam kain-kain yang akan diproduksi dengan mordan. Tapi sebelum mordan, kain perlu dicuci terlebih dahulu dan direndam 1 malam penuh dengan TRO. Nah, mordan sendiri terdiri atas tawas, tunjung, soda kue, cuka, dan lain sebagainya. Nah, perendaman ini bertujuan agar nantinya pewarna pada penempelan nanti dapat lebih kuat loh keluarga. Perendaman ini juga dilakukan minimal 3 jam. Setelah direndam, baru deh kita bilas. Kemudian difikskan atau divisitkan dengan kapur inangan. Nah, perendaman dengan menggunakan dasar kapur ini juga bertujuan agar zat yang sudah masuk dan meresap ke dalam kain yang akan diproses dapat terkunci dan proses tersebut tidak akan menjadi sia-sia nih keluarga. Di lain sisi, proses ini juga meningkatkan kecerahan warna kain loh. By the way nih keluarga, tangan yang langsung bersentuhan dengan kapur ternyata lumayan agak panas juga nih. Jadi, Eva saranin keluarga yang ingin mencoba pembuatan ekoprint ini di rumah, gunakan sarung tangan ya. Kalau saya udah lama belajar ekoprint nih, sudah sebelum ada koperasi juga sudah melaksanakan ekoprint secara mandiri gitu. Saya belajar di Surabaya setahun yang lalu lah. Kemudian karena saya pengen berkelompok, karena di sini ada dari Sasirangan Salba ya. Sasirangan Salba itu tuh dia itu terkenal pewarna alam. Jadi kalau ekoprint ini warnanya alami, sama dengan Sasirangan Alam. Setelah itu baru deh kita keringkan. Namun tipsnya nih keluarga, jangan dikeringkan di bawah matahari ya. Hanya gunakan pengeringan menggunakan angin. Nah, perendaman ini menurut Ibu Naima minimal 1 jam. Lebih dari 1 jam boleh, tapi usahakan untuk tidak kurang dari 1 jam ya keluarga. Nah, jadi keluarga ini kainnya akan dikering anginkan dulu. Jadi sekira baal-baal kalah. Iya. Baal supaya pewarnaannya Nempel. Nah, soalnya misalkan kering warnanya ada warna nempel, dan misalkan basah warnanya juga ada meluber. Pada step ini, kelompok kreativitas Candi Laras membagi kain yang sudah dicampur dengan zat serta difikskan dengan kain polosan serta kain yang akan diberikan pewarna untuk warna dasarnya. Uniknya nih keluarga, bahan untuk proses ekoprint ini juga memakai pewarna alami yang berasal dari alam. Misalnya seperti dedaunan, batang, serta bagian tanaman lainnya yang masih segar, sehingga benar-benar minim menggunakan bahan kimia. Tanaman yang biasa untuk ekoprint itu seperti daun jati, kenikir, truja, atau daun lanang.
Tapi untuk menghasilkan warna ekoprint yang bagus harus mempertimbangkan teknik pewarnaan ekoprint, jenis bahan tekstil yang digunakan, jenis zat fiksasi, masa zat fiksasi, hingga lama proses pewarnaan. Nah, untuk kelompok kreativitas Candi Laras kali ini mereka menggunakan tumbuhan tinggi dan tegran, yang mana tumbuhan tegran menghasilkan warna kuning dan tinggi menghasilkan warna merah. Jadi, apabila kedua warna tersebut dicampur dan difiksasikan dengan tunjung, maka akan menghasilkan warna coklat, keunguan, hingga kehitaman. Wow, Eva baru tahu juga nih keluarga, ternyata daun ketapang juga bisa menghasilkan warna kuning. Pewarnaan tersebut dapat muncul dengan proses perebusan loh dan pemberian beberapa zat lainnya. Tapi untuk mendapatkan warna yang kayak ini pakai apa, Pen? One take? Enggak, ini warna dari daun itu dijerang. Daunan. Oh, Dari pohon. Itu dari batang tegeran ya, Kak? Itu tiga campur Oh, tinggi campur tegeran. tegar. Berarti warna ini nih memang Sebenarnya kayak alami itu kah? Enggak. Kalau tegeran itu menghasilkan warna kuning. Kalau tinggi menghasilkan warna merah. Jadi ini dicampur makanya warnanya keunguan. Jadi dicampur terus difiksasi dengan tunjung. Jadi hasilnya kayak kehitam-hitaman. Jadi tegran lawan tinggi itu adalah tumbuhan, Tanah. Apa yuk? Pohon. pohon, Heeh. batang pohon atau Ya, batang. oh. Kita bisa Dilah. kuning. Buka-buka kayak ini dilah. Tegeran nggak ada kita di sini. Buka kayak ini. Nah, Oh, dengan warna buka kayak anu lah, dengan tumbuhan lain nah setelah. buka kayak ini dilah. Terus daun ketapang. Oh, daun ketapang kalau jadi kuning. Itu tuh di apa, di pengolahannya? Direbus dulu, habis itu dikasih soda as loh. Hmm. Dia menimbulkan warna kuning, kita celup, kita masukkan ke kapur, jadinya hasilnya kuning. Berarti ini mungkin mencari seorang kah? Beli kami. Belilah. Kelompok-kelompok kreativitas ini kebanyakan adalah hampir 60% penyirang atau sasirangan. Di sini ekoprint ini baru jarang, bahkan di hulu sungai ini baru kami yang menggalakkan ekoprint di hulu sungai ya, kalau di Banjarmasin tidak ada. Nantinya ekoprint yang kami hasilkan itu akan dipadu padankan dengan sasirangan tapik, misalnya di jelujur ujungnya, terus diberi lagi tambahan pola sasirangan, tapi hanya untuk di sisi-sisi kain seperti itu. Nah, kemarin kami perkenalkan di hari jadi Tapin ya, kami hampir 10 lembar kain terjual dengan harga yang lumayan kan, karena ekoprint ini mahal ya, paling murah harganya 250.000. Beda kayak sasirangan tuh ada aja yang 150 gitu, karena pewarnanya alami. Banyak antusias masyarakat. Kami hampir 10 buah topi ekoprint terjual, 10 lembar kain ekoprint terjual gitu. Berarti antusias sangat tinggi untuk ekoprint. Tapi keluarga tahu nggak sih, tunjung itu apa ya? Buat keluarga yang tahu pasti mengira tunjung adalah bunga kan? Namun menurut salah satu anggota dari kelompok ini, tunjung merupakan batu besi atau karat. Dan satu-satu aja. Nah keluarga, jadi setelah diwarnai, tadi warna yang agak ke coklat tua, kain yang tadi udah diwarnain, kita masukkan ke tunjung. Gunanya adalah agar apa tadi kak? Memperkuat warna. Memperkuat warna. Nah, jadi keluarga setelah Nah, proses-proses tadi, Jamur, kain jamur. yang sudah diwarnai dan dikasih tanjung itu akan dijemur di angin-anginakan sih sebenarnya, karena ini kada tapi matahari juga jadi kada apa-apa. Seharusnya jangan kena matahari.
Nah keluarga seharusnya kalau misalkan matahari. Jangan. Kenapa Bu kalau misalkan kena matahari? Gak baik aja merusak pewarna. Merusak warna. Langkah selanjutnya setelah kain yang kita berikan pewarna tadi dirasa sudah merata warnanya, maka Eva dan kelompok kreativitas Candi Laras melakukan penjemuran. Tapi keluarga penasaran gak sih? Kalau nggak dikeringin dengan matahari, kelompok kreativitas Candi Laras mampu bikin produk berapa sih dalam satu hari? Ini udah kita jemur, tinggal diangin-anginin. Usahakan sih untuk tidak kena matahari, tapi ini mataharinya Mencari daun gak lagi? sampai baal-baal aja. Tergantung ini aja ya, kami ada 15 kaos yang dibikin hari ini sama 11 meter kain. Tergantung kapasitas, tergantung kemampuan membuat. Hari ini kami lumayan banyak. Kain ada 11 meter, kaos ada 15 kaos. Kaosnya sudah jadi, tinggal dicetak daun-daun. Kami mengadakan pelatihan sasirangan dan pelatihan ekoprint ini. Siapa ada yang mau manggil sebagai mentor seperti itu. Berarti ya untuk pelatihan ekoprint ini memerlukan waktu 3 hari. Kalau pelatihan sasirangan 2 hari juga bisa. Karena tadi pertama harus TRO semalaman penuh kan. Kemudian memberikan mordan semalaman. Habis itu besoknya di hari kedua boleh adalah merebus daun-daun ini dicetak di kain. Besoknya baru bisa, sehari juga bisa peksasi ya. Jadi maksimal ekoprint itu 3 hari. Minimal lah, maksimal minimal. Kalau lebih dari itu malah bagus. Misalnya seminggu dipiksasi bagus. Lebih bagus lagi. Selagi menunggu kain yang kita jemur tadi agak kering, Eva dan kelompok kreativitas Candi Laras memasuki step pembuatan ekoprint pada baju atau kain yang berwarna putih nih keluarga. Eva cukup penasaran juga sih, gimana sih pembuatan ekoprint ini? Nah ternyata pertama-tama nih keluarga, kita perlu membentangkan plastik dengan ukuran besar dulu. Penggunaan plastik ini bertujuan sebagai alas, sehingga ketika prosesnya nanti tidak akan menjadikan barang atau objek sekitarnya menjadi kotor. Terlebih lagi proses pencetakan akan tetap berfokus pada titik tertentu. Bikin ada kain polos putih dan baju kaos. Nah, jadi kainnya udah kita jemur. Terus sekarang tinggal ini apa Bu ngarannya print? Mencetak atau memprint? Mencetak cara apa ya? Proses ekoprintnya. Setelah membentangkan plastik, kemudian kita letakkan kain atau baju dan mulai merangkai berbagai macam tumbuhan di atasnya. Tips dari Ibu Naima untuk pembuatan ekoprint alangkah baiknya jika tumbuhan yang ditempel dapat lebih padat dan penuh sehingga hasilnya nanti dapat lebih cantik. Omset kami ya, kami berdiri di legalitas itu ya di Februari 2022 ya. Kemudian kami sudah berjualan di Sungai Rutas. Kami ada galeri di Sungai Rutas. Nah, omset kami sampai sekarang ya mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kurang lebih 7 bulan lah aktif kami berjualan. Kas kami saving ya di bank gitu yang masih tidak bisa digerak itu 15 juta. Kemudian dana bergerak ya kurang lebih 5 jutaan. Nah, seperti itulah. Itu berasal dari 5 juta itu kemarin hasil laba bersih Expo Tapin. 15 juta itu adalah simpanan dari simpanan pokok, simpanan wajib anggota. Kami kemarin tuh juga ada melaksanakan ziarahan.
gitu. Jadi ada kegiatan yang positif lah. Setiap bulan kami pertemuan, biasanya bisa di Candi Laras, bisa di Timbaan, bisa di Salba atau di sini. Bisa melalui IG Kreativitas Candi Laras atau melalui Facebook Kreativitas Candi Laras. TikToknya juga ada Kreativitas Candi Laras. Setelah dirasa sudah selesai dengan keinginan, barulah kita tutup kembali dengan plastik. Kemudian kita berikan pukulan-pukulan ringan dengan palu. Proses ini bertujuan untuk mengeluarkan zat warna alami dari bahan-bahan alam. Tapi ingat ya keluarga, palunya cukup palu tumpul yang terbuat dari karet atau kayu aja. Jangan palu besi, nanti plastiknya rusak. Setelah dirasa seluruh sisinya sudah penuh akan pukulan-pukulan kecil, kemudian step selanjutnya adalah digulung dengan menggunakan pipa paralon. Dalam proses penggulungan ini, kita melakukannya harus dengan ketenangan dan keteladanan ya keluarga, sebab harus benar-benar tertutup dan rapat semua. Setelah pipa paralon tergulung dengan plastik yang di dalamnya berisi kain dan tumbuhan, barulah pipa ini kita lepaskan pelan-pelan. Lalu kita ikat kencang dengan menggunakan tali. Hal ini bertujuan agar kain dan cetakan di dalamnya tidak bergerak dan tetap berada pada posisinya. Nah, jadi keluarga, ini kita tadi sudah ngeprint pakai daun-daun tadi, udah kita print juga. Jadi step selanjutnya adalah Mencoba ini mau kada? kukus selama kurang lebih 2 jam. Step selanjutnya adalah steaming atau pengukusan. Pengukusan ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam loh keluarga dengan api sedang ya. Kami pernah belajar ya di Kriya Ketupat, Teluk Dalam apa Pangeran Antasari gitu. Kami belajar tentang ekoprint. Di situ kami masih belajar mengenai sasirangan ya, belajar di situ. Sasirangan kami berhasil belajar karena Kriya Ketupat itu terkenal sasirangannya. Kami juga ada bonus diajarkan untuk membuat ekoprint dasar gitu. Di situ saya nilai saya kurang puas seperti itu aja karena daun-daunnya tidak begitu menempel, itu aja sih. Kemudian saya berpikir harus mendalami lagi dengan pengrajin terampil dari luar Kalsel. Sehingga 3 bulan kemudian kami belajar semua kelompok ada 20 di KNPI ya. Kami belajar mengenai masih ekoprint dasar. Karena ekoprint terampil mahal sekali biayanya. Apa bedanya? Karena ekoprint terampil itu dia harus bisa menguasai pewarnaan yang indigo, biru ya. Karena pewarnaan biru itu untuk anggap 2 meter kain aja pewarnaannya itu sudah ratusan ribu. Jadi kalau dijual tuh 400 gitu, satu lembarnya 500. Karena untuk warna biru itu paling mahal sama hitam. Saya mencoba itu warna hitam dari keluar, cuman nggak tahu nanti ya apakah berhasil. Karena kami belum pernah. Ekoprint yang paling mahal itu hitam dan biru. Pewarnanya itu mahal. Jadi satu kain itu paling murah itu 400. Seperti itu. Jadi bahkan sasirangan kita sendiri yang pewarna alam ya dari Salba itu dia belum mencoba puas untuk pewarnaan hitam. Hari ini kami mencoba warna hitam. Apakah berhasil ya? Karena kami belum pernah mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Itu aja sih. Iya, karena nanti kami ini kan baru ya. Baru kan? Nanti kami akan mencari ya. Sasirangan Tapin sudah mempunyai pola khas. Pola-pola khas. Ekoprint ini tidak bisa pola khas gitu ya. Karena dia tergantung daun endemik yang tumbuh di sekitar, gitu kan? Jadi nanti dipadu-padankan dengan sasirangan khas Tapin. Kami masih belajar pewarnaan yang umum atau dasar. Untuk pewarnaan tingkat lanjut, nanti kami akan ke Jogja studi banding. Apakah saya sendiri atau membawa anggota 1 atau 2 orang. Nah biaya ke Jogja kan mahal. Ya kan? Mendengar perjalanan kelompok kreativitas Candi Laras ini yang pernah mengalami sesuatu kegagalan dalam pembuatannya,
Eva meyakini bahwa nilai sebuah ide terletak pada penggunaannya. Sebab tanpa dijalankan dan melakukannya secara langsung, ide hanyalah sebuah ide dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu ya keluarga. Setelah 2 jam, angkat lalu bentangkan di tempat luas dan datar. Ambil dedaunan secara perlahan, kemudian jemur deh ekoprint kita. Tapi ingat ya, tidak disarankan untuk menjemur di bawah sinar matahari. Namun tak hanya sampai di sini nih keluarga. Proses kain atau baju yang sudah kita tempel dan dijemur ini perlu proses akhir lagi, yakni fiksasi selama 3 hari. Barulah dibilas dengan tunjung lagi, kemudian dijemur angin, terus bisa deh kita jual. Memang sih ekoprint agak sedikit ribet dan stepnya banyak meskipun terulang. Namun keluarga tahu nggak, kalau step ini terlewat akan berdampak pada kain olahan kita loh. Produknya ada sasirangan ya, ada topi, ada sandal, ada dompet, ada tas. Harapan kedepannya tentang ekoprint, kami harus bisa menemukan khas. Ekoprint ada di mana-mana, ya kan? Cuman untuk khas di Tapin, kami harus bisa memadukan dengan sasirangan khas Tapin. Seperti itu yang saya inginkan. Membuat produk ekoprint bagi pemula menarik banget ya keluarga untuk dipelajari, terutama jika kita senang membuat produk kerajinan handmade serta ramah lingkungan. Tak hanya sebagai kesenangan, namun belajar membuat ekoprint juga akan membuka peluang usaha bagi keluarga yang ada di rumah. Setiap masalah adalah hadiah, tanpa masalah kita tidak akan berkembang. Serta peluang bisnis itu seperti bis, selalu ada yang datang. Tinggal keluarga aja nih yang memilih untuk menyambutnya dengan baik atau mengabaikannya. Nah itu tadi keluarga, kita sudah melihat proses dan pengerjaan ekoprint di Kecamatan Tapin Selatan bersama kelompok kreativitas Candi Laras. Dari pembelajaran kali ini Eva dapat melihat bahwa pembuatan ekoprint ini susah ya. Tidak bisa dibilang gampang karena menurut Eva susah. Selain untuk mendapatkan daun-daunnya juga warnanya, Eva mewajarkan bahwa ekoprint atau produk yang ada ekoprintnya itu dapat dijual dengan harga yang lumayan mahal. Dan Eva juga membuka peluang untuk keluarga di rumah yang kali aja mempunyai usaha yang unik, kreatif ataupun memotivasi. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Kali aja keluarga ingin berbagi inspirasi ataupun motivasi lainnya untuk keluarga di rumah untuk membuka dan membangkitkan semangat mereka untuk berusaha. Sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye!